Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tempo 5 akan mewawancarai pengawas bank dan pihak akademisi dengan tema peran Dewan Pengawas Syariah. Baiklah, langsung saja kami persembahkan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mewawancarai dengan salah satu narasumber akademisi, yaitu Bapak Salim, dengan tema peran Dewan Pengawas Syariah. Ya, baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Apa yang Bapak ketahui mengenai peran DPS? Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Jadi memang ya dalam kegiatan lembaga keuangan syariah ini supaya operasionalnya itu seperti apa yang mereka janjikan pada saat memberikan prospek produk kepada konsumen, untuk memastikan bahwa implementasinya pada saat transaksi syariah itu dijalankan perlu dipastikan melalui pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi ini DPS ini melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan syariah yang sudah memiliki izin operasional, ya, apakah perbankannya, pegadaiannya, atau pokoknya semua lembaga keuangan yang berbasis syariah. Ya, jadi selain mengawasi, turunan dari kegiatan itu ya di situ mereka sebenarnya fungsi untuk memastikan dalam pengertian bahwa apakah betul-betul semua lembaga yang sudah diberikan izin syariah ini beroperasi seperti apa adanya, bukan hanya sekedar janji, bukan hanya sekedar slogan, ya. Kan banyak selama ini yang berkembang di masyarakat, pamfletnya, balihonya atau advertisingnya itu syariah, tapi ternyata dalam praktek transaksi ternyata bukan syariah. Nah, inilah gunanya Dewan Syariah ini. Dewan Pengawas Syariah ini harus bekerja secara optimal, melakukan penilaian, asesmen, dan memastikan itu berjalan seperti adanya. Kenapa? Hanya dengan melalui pengawasan inilah bisa diukur, bisa dievaluasi, dan bisa dibuat kesimpulan apakah lembaga keuangan A, B, C atau yang ada yang dalam pengawasan sebuah tim Dewan Pengawasan Syariah itu mereka telah berjalan seperti yang semestinya, ya, bukan hanya sekedar slogan. Nah, memang sih sifatnya relatif, ya, tantangannya dalam bisnis itu kadang bisa berubah-berubah. Bisa saja pegadaian, perbankan atau lembaga keuangan lain yang beroperasi secara syariah itu bisa saja melenceng dari misi yang sebenarnya. Nah, itulah sebabnya kegiatan Dewan Pengawas Syariah itu tidak boleh berhenti. Nah, karena salah satu cara untuk meyakinkan konsumen atau pasar yang terkait dengan bisnis keuangan syariah, apakah dia berbasis perbankan atau tidak, adalah selalu dilaporkannya hasil audit syariah itu setelah dilakukan audit melalui Dewan Pengawas Syariah meng-ACC atau menyetujui, untuk meyakinkan publik bahwa lembaga ini, apakah dia beroperasi secara bank atau non-bank yang berbasis syariah, telah diaudit. Jadi orang yang memahami bahwa audit syariahnya itu telah ada dan berjalan seperti yang diharapkan, itu akan membuat mereka betah di situ, satu. Kemudian bagi yang mereka ingin penghasilannya atau sesuatu yang bersifat pendapatan yang berasal dari kegiatan yang syar'i, tidak terkontaminasi oleh unsur-unsur maghrib, yang belum pernah juga ikut tertarik untuk masuk, misalnya Bank Mandiri saya yang ada di Palopo. Kalau saya misalnya pribadi selama ini belum mengetahui, ya, bahwa di situ sudah pernah diaudit, tapi setelah sekian lama selalu saya lewat, diumumkan selalu hasil audit syariahnya disahkan oleh lembaga terkait. Nah, itu kan membuat hati saya yang memang selama ini mencari lembaga keuangan yang bebas riba misalnya, tergerak untuk pindah dari konvensional ke syariah. Ya, jadi itu dampak dari peranan Dewan Pengawas Syariah terkait fungsinya dalam mengoptimalkan, ya, atau bersinergi dengan lembaga yang sebenarnya yang berinteraksi dengan konsumen. Ya, jadi memastikan, ya, mengoptimalkan bahwa mereka ini mangkir atau betul-betul menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalam kegiatan bisnisnya, baik bersifat perbankan atau non perbankan, tetapi berlandaskan syariah. Nah, itu dulu ya pandangan saya mengenai peran DPS untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kira-kira apa ada kendala dalam menjalankan peran Dewan
Dewan Pengawas Syariah? Iya, jadi pertanyaan kedua maksudnya adalah apakah Dewan Pengawas Syariah ini dalam menjalankan fungsinya mengawasi, memastikan dan menilai lembaga keuangan syariah yang ada ini memiliki kendala atau tidak? Ya, jadi tidak ada kegiatan yang pure 100% sesuai dengan konsep di atas kertas ya. Tentu kegiatan Dewan Pengawas Syariah ini juga memiliki tantangan dan kendala tersendiri. Ya, saya melihat biasa kalau cerita-cerita sama teman, yang namanya tim ya, namanya tim. Kalau kita berbicara tim kerja, biasanya itu selalu ada terjadi klik atau riak-riak yang kadang pro kontra setiap ide yang kita mau laksanakan. Nah, itulah sebabnya keharmonisan antara tim itu termasuk tim pengawas Dewan Syariah ini itu bisa saja terjadi bagi siapa yang melakukan. Itulah sebabnya peran manajer yang mengelola kegiatan Dewan Pengawas Syariah ini harus mampu membaca riak-riak antara orang yang bekerja di dalam itu. Karena yang perlu kita ketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah ini kan juga sebuah organisasi ya. Nah, yang harus kita terima konsekuensinya bahwa setiap orang atau individu dalam organisasi itu mempunyai karakter yang berbeda-beda yang akan disatukan dalam sebuah kegiatan. Nah, inilah tantangannya biasa sehingga lahir pro kontra yang membuat kegiatan itu sendiri menjadi tidak bisa maksimal. Nah, disinilah terjadi biasa miskomunikasi. Makanya sumber daya manusia yang ada di dalam kegiatan Dewan Pengawas Syariah itu harus betul-betul mampu mengelola orang-orang yang dikelola untuk melaksanakan kegiatan pengawasan syariah ini. Nah, itu. Jadi beberapa literatur dan referensi saya melihat bahwa memang tantangan terbesarnya itu adalah sumber daya manusia mengadakan kegiatan. Pertama dari segi perilaku organisasinya, karena ini kerja tim. Kedua, masalah yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman tentang produk-produk syariah itu dan hukum-hukum syariah itu. Ya. Saya melihat tidak semua orang yang bergerak di sini berbasis pengetahuan yang terkait dengan apa yang kita mau periksa atau awasi. Nah, kalau pandangan saya supaya optimal, mereka sebenarnya sebaiknya ya orang-orang yang berada di Dewan Pengawas Syariah ini sebenarnya orang yang harus betul-betul memiliki latar belakang dan kompetensi pendidikan, keahlian dan pengalaman yang relevan dengan masalah syariah ini. Ya. Paling tidak pendidikannya masalah fikih muamalah atau segala hal yang terkait dengan syariah, keuangan syariah, perbankan atau semua lembaga yang berbau syariah itu non-bank atau bank, mereka punya pengetahuan di sana, kompetensi dan pengalaman, sehingga itu bisa membantu mengedukasi itu sumber daya manusia yang ada di lembaga keuangan yang beroperasi, yang bersentuhan langsung dengan konsumen atau nasabahnya. Nah, itulah sebabnya DPS ini tantangan terbesarnya ada dua bagi saya, yaitu sumber daya manusia atau tim yang akan bekerja dari segi kualifikasi, pengalaman dan relevansi pendidikan. Itu pertama. Kedua, mestinya ke orang-orang yang ada di DPS ini supaya konflik dalam melaksanakan kegiatan bisa diredam. Walaupun ilmunya bagus, pengetahuan bagus, tentu juga psikotes untuk teamwork itu diperkuat supaya enjoy kerja, bisa berbaur dan bisa seirama dalam bekerja. Karena ingat, dalam bekerja apapun selalu masalah pro kontra dalam keputusan itu selalu menjadi dinamika tersendiri dalam kegiatan. Ya, jadi pada dasarnya kendala yang dihadapi itu bisa kita simpulkan untuk versinya saya, yaitu sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan yang relevan serta pengalaman kalau perlu untuk bidang ini, mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah. Dan yang kedua yang penting adalah perlu budaya organisasi yang baik, sehingga selain pengetahuan yang sudah bagus, ada kekompakan tim sehingga optimalisasi kegiatan pengawasan syariah itu bisa menjadi lebih bagus seperti yang diharapkan. Karena bagaimanapun juga biar sudah bagus sumber daya manusia di bank misalnya, tetapi edukasi dari orang yang mengawasi, cara mengawasinya tidak bagus, yang berangkat dari dua hal yang mempengaruhi tadi itu, bisa saja bank yang ditegur, yang diawasi bisa tidak paham dengan baik dalam implementasinya. Nah, sehingga inilah yang bisa menjadi momok di masyarakat. Nah, apa istilahnya biasa di masyarakat? Ya, ngomongnya penawaran atau marketing produknya Islami, giliran realisasi kok gitu.
ya istilahnya sekedar slogan. Nah inilah yang harus kita mengkikis sedikit demi sedikit, karena tidak mudah ya membalik telapak tangan dalam waktu sekejap dari konvensional ke syariah. Ya kita tahu secara konseptual memang luar biasa ya. Orang bisa terhindarkan dari masalah disolimi karena bunga misalnya. Ya ada. Tetapi konsep syariah ini sebenarnya sudah berlangsung lama di bidang saham bagi hasil. Ya, di saham itu kan baik konvensional atau syariah sama-sama gitu. Nanti ada hasilnya yang nyata baru kita bagi. Nah, itu kan sebenarnya yang diinginkan orang. Cuma persoalannya adalah sekarang bagaimana implementasi produk itu di lapangan oleh operasional bank betul-betul bisa seperti yang dijanjikan. Itulah sebabnya peranan DPS dalam mengawasi, memastikan dan menilai semua itu harus betul-betul bisa dioptimalkan dengan cara mengurangi kendala yang ada tadi, yaitu masalah sumber daya manusianya dari segi perilaku organisasinya dan dari segi kesiapan dari pengetahuan, relevansi dan pengalaman. Ya itu untuk kedua pertanyaan itu saya urungkan jawabannya ya. Ya seperti itu.